الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat beribadah kepadanya. Semaka semakin panjang umur kita, semakin besar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling baik, khairul mu'min adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Para hadirin, para guru kami yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta lainnya, marilah kita melanjutkan kajian kita Tarikh Tasyri', yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quranul Karim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah jamuan Allah yang besar yang telah Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran. Jamuan yang bisa kita nikmati kapan dan di mana saja. Dalam susah dan senang, dalam gembira dan bahagia, itulah makanan yang paling indah untuk kita nikmati. Oleh kerana itu, jemaah dirahmati Allah, dia tidak akan luput dengan zaman, tidak akan bosan untuk diulang bacaannya, dan akan menikmati orang yang bisa menikmatinya. Oleh kerana itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar bagi hati yang gersang, dan sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang yang zalim itu tidaklah bertambah kecuali kerugian. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dalam kitab Tarikh Tasyri', wa qad istamal al-Quran ala usuli syariah. Pertama, Al-Quran menghadirkan usul, pokok-pokok pensyariatan, kaedah-kaedah tentang aturan minal halal wal haram, tentang kaedah halal dan haram. Jadi oleh kerana itu, al-halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu nampak jelas adanya, haram pun demikian. Apabila antara dua halal dan haram, namanya umurun mushtabihat, hukumnya samar-samar. Maka bagaimana caranya? Wa man ra'a haulal hima, kalau kita berada pada samar-samar, maka dikhawatirkan jatuh ke dalamnya. Maka oleh karena itu, dengan rahmati Allah, makanlah yang halal, jauhkan yang haram, dan sebagaimana menjauhkan hal-hal yang syubhat. Yang kedua, dengan rahmati Allah, waja'at aktsar ahkamihi mujmalatan. Hukum-hukum yang ada dalamnya sifatnya mujmalah, universal, umum, al-qiyam al-ammah,
nilai-nilai yang mencakup. Yang ketiga, tusiru ila maqasidis syariah. Dia menghantarkan kepada maksud tujuan syariat itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah. Menghadirkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Nah, itu. Dalam hidup kita ini dua. Yang pertama, hadirkan manfaat, jauhkan mudarat. Karena apa ada manfaat bila hadir mudarat? Maka itulah kaidahnya jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah. Ketika kita hendak hadirkan manfaat, usahakan pula jangan sampai berdampak kepada kemudaratan. Kemudian yang keempat, yang dirahmati Allah, wa tad'u bi yadil a'immati wal mujtahidin al-misbah. Kemudian ditaruhkan di tangan orang-orang imam, ahli, al-mujtahid. Apa yang diberikan? Al-misbah, diberikan cahaya, diberikan pelita lampu. Sehingga dengan pelita lampu yang mereka bawa, kita ikut bersamanya untuk melewati kegelapan. Nah, jadi segelap-gelapnya malam, kalau ada sinar kan bisa juga kita berjalan. Itulah al-misbah, pelita, nur, cahaya. Alladhi yastamituna fi dhawihi ahkam. Jadi dengan pelita ini, dengan kaedah ini, dengan cahaya ini, mereka mampu mengistimbatkan, menyimpulkan hukum-hukum juz'iyatil hawadis dalam peristiwa kasus di sepanjang waktu dan zaman, di berbagai kawasan dan tempat. Jadi mereka dapat menyimpulkan kalau ini persoalannya, ini jawabannya. Karena hidup ini adalah question and answer. Ada pertanyaan, mesti ada jawaban. Bila kita punya pertanyaan, maka Al-Quran menjawab. Jadi jemaah dirahmati Allah, inilah faedah Al-Quran untuk memberikan jawaban terhadap persoalan manusia. Karena hidup ini penuh dengan persoalan. Kenapa? Karena itulah namanya ladang ujian. Kalau kita masuk ruang ujian kan persoalan. Nah, dan kita diharapkan mampu menjawab soal-soal itu dengan baik. Bila mampu kita jawab, maka kita akan lulus dengan nilai kamlud. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kita dalam hidup ini bukan mengeluh, tapi kita berikhtiar yang terbaik apa yang kita bisa jawab dari soal-soal kehidupan. Nah, jadi maka menjawab itu kan beda orang, beda mampunya. Maka kalau di kuliah itu ada nilai A+, ada amin. Di mana bedanya? Karena masing-masing mereka punya jawaban dan kualitas yang berbeda-beda. Nah, jadi inilah kemampuan istinbat. Kemudian berikutnya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, fi kulli zamanin wa makanin. Dia hadir untuk menerangi setiap zaman dan setiap makan. Dan setiap waktu dan tempat hadirkan Al-Quran bersamanya, karena ia mampu menerangi dan mampu memberikan bimbingan dan panduan. Ini jemaah rahmati Allah, wa hadza sirru khuludi syariah. Inilah yang menjadikan ia sustainable, berlangsung selamanya, tidak ada batas waktunya, sejak awal mula sampai akhir masa. Nah, ini oleh karena itu kemampuan kita belajar akan substansi kandungan Al-Quran menghadirkan kita orang yang mampu menapak jelasi kehidupan ini hingga akhir masa. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wa syumulu qawaidiha al-kulliyati. Yang kedua, syumul, universal, cakupannya menyeluruh dari hal yang kecil sampai yang besar. Sejak masalah bangun tidur sampai tidur kembali, diberikan bimbingan sedemikian rupa, maka orang dengan itu dia akan sehat. Sehat jasmaninya, sesehat rohaninya. Ada panduan macam mana orang tidur. Kalau dia bangun apa doanya, kalau ke toilet bagaimana caranya. Itu adalah bimbingan kesehatan. Sehat jasmani dan sehat rohani. Maka itulah jemaah rahmati Allah, bukankah sehat itu nikmat yang luar biasa? Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diremehkan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi oleh karena itu kita sehat rohani, tenang, tentram, bahagia.
menghadapi hidup dengan penuh optimis, itu kan sehat. Ya, tidak galau. Sehat jasmani, saya berjalan. Ya. Walaupun ada sakit, tapi alhamdulillah kita ada obatnya. Kan itu sehat jasmani. Al-Quran menghadirkan resep dan konsep sehat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa maqasidiha al-'ammah, dan maqasid, tujuan-tujuan yang universal, lima yahdus fin nasi min aqdiyat. Bagaimana manusia menyelesaikan persoalan kehidupan. Jadi oleh karena itu bukan apa persoalannya, tapi bagaimana kita arif dalam menyelesaikannya. Jadi semua kita ada persoalan keluarga, ada persoalan harta, semua. Tetapi bukan persoalan, tapi yang penting bagaimana kita arif untuk menyelesaikannya. Jadi itulah orang yang beriman, orang yang ketika dia berbicara dengan lisan dan hatinya, hatinya hadir dalam lisannya. Lisan adalah sebagai ekspresi hati yang dalam. Nah, jadi kalau Assalamualaikum itu memang lisan, tapi itu adalah ekspresi hatinya. Salam sejahtera, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, keberkahannya. Jadi dia adalah hati. Jadi ucapan yang lisan itu ekspresi hati yang sangat dalam. Jadi inilah jemaah dirahmati Allah. Kemudian poin yang kedua, wa innama fadlul Quran ma la budda min at-tafsil. Jadi ada tadi yang universal, nilai-nilai umum, ada juga yang detail. Diberikan yang rinci, yang tafsil. Alladhi yajibu ay yasmu' an mawatin al-khilaf wal jadal. Yang mungkin manusia akan ada perselisihan, ada perdebatan, maka Allah berikan gambaran yang detail. Untuk apa ya Allah? Agar kalian tidak salah tafsir. Agar kalian bisa langsung mengacu kepadanya. Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Dari Allah kita pergi dan kepada Allah kita akan kembali. Allah tahu hakikat kita sebagai manusia. Maka kalau ada apapun, sampaikanlah kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Terus kita berdoa karena Allah tahu kita yang sebenarnya. Barangkali kita pun tidak tahu ya hakikat kita, tapi Allah lebih tahu karena Allah lah yang menciptakan kita. Dan hendaklah sering kita berkomunikasi aktif dengan Allah dalam bangun dan tidur kita, dalam senang atau susah kita. Jangan lupa kita mengirim sinyal kepada Allah agar Allah merespon apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini apa yang detail yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kama fil aqaid, dalam konsep-konsep akidah dan keyakinan detail. Amar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Detail. Ya Allah, kami beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, detail. Sehingga di sana tidak ada ruang untuk berdebat. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah. Dan juga demikian pada usul ibadah, pokok-pokok ibadah. Ada ibadah salat, kapan waktunya, bagaimana caranya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Perintah salat, kapan waktunya? Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Diberikan waktu-waktunya. Jadi pokok-pokok ibadah ini penting karena hidup adalah ibadah dan ibadah adalah hidup. Hidup tanpa ibadah seakan-akan mati sebelum waktunya. Hidup tanpa ibadah seakan-akan apa? Mati sebelum waktunya. Oleh karena itu, orang yang banyak ibadahnya seakan-akan banyak hidupnya. Nah, maka hidup kita ini adalah dalam konsep
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidup kami adalah na'budu wa nasta'in. Ya Allah, ibadah dan berdoa itulah hakikat hidup kita. Subhanallah. Jadi orang kalau sudah beribadah, berdoa, ya sudah bahagia dia. Dia sudah melewati jalur dan alur kehidupan yang benar. Ibadah dan berdoa. Ibadah dan berdoa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu au li'annahu yabna ala asbab la takhtalif wa la tataghayyar. Jadi ada penjelasan hukumnya atau Allah sebutkan asbab. Sebab di mana sebab ini menjadi landasan untuk pembinaan hukum itu. Jadi Allah sebutkan fondasinya, karena dengan fondasi rumah bisa tegak. Allah sebutkan akar pokoknya, karena akar pokok itu dahan dapat bercabang. Jadi itu. Sehingga dengan demikian wala tataghayyar bi taghayyuri al-azminah wal amkinah. Dengan fondasi itu tidak berubah walaupun masa berganti, walaupun tempat sudah berpindah, tapi pokoknya tetap sedia kala. Ini namanya fondasi yang dibangun oleh Al-Quran. Wa dzalika kan kama fi tasri' al-mawaris. Umpama tentang hukum mawaris. Itu panjang. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha mimma tarak. Jadi Allah telah perintahkan dalam warisan bahwa anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan, diberikan bimbingan, aturan dan arahannya di mana kapan saja, itulah aturannya. Kenapa? Kita boleh mencari hikmahnya, tapi ini hukumnya, tapi itu hikmahnya. Oh, laki-laki Pak, walaupun di mana dia akan sebagai sosok pemberi. Kalau dia ayah, memberi kepada anaknya. Kalau dia suami, memberi kepada istrinya. Kalau dia abang, memberi kepada adiknya. Itu hikmahnya. Maka hukum dan hikmah itu dia adalah 2 kata yang disebut dengan al-jinas. Ada kemiripannya. Maka ketika ada hukum, ada hikmah. Hukum wajib salat mesti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu hukum wajib salat. Ini hikmahnya salat. Kutiba 'alaikumus shiyam. Itu hukum wajib puasa. La'allakum tattaqun. Itu adalah hikmah puasa. Jadi di sana ada hukum, di sini ada hikmah. Dia adalah adik abang yang berjalan beriringan. Maka kalau Allah perintahkan sesuatu, pastikan di balik perintah hukum itu mesti ada hikmah yang akan kita gapai. Hanya saja tidak semua orang memahaminya. Jadi itu. Kenapa Allah melarang minum khamar? Mesti ada hikmahnya. Kenapa Allah melarang berzina? Mesti ada hikmahnya. Kenapa Allah larang berjudi? Mesti ada hikmahnya. Itu hukum dan ini adalah hikmah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian tentang muharramati an-nikah, menjelaskan siapa saja yang tak boleh dinikahi. Jadi ada disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian juga uqubah ba'dil jaraim, ada hukuman-hukuman beberapa jinayat, beberapa perbuatan tindak pidana, ada hukumannya di dalam Al-Quran secara detail. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, luar biasa membacanya, luar biasa memahaminya. Kalau bisa hiduplah kita bersama Al-Quran. Andai kata mimpi sedang membaca Al-Quran. Dan kata kita harus meninggalkan alam dunia ini, meninggalkanlah dengan membawa 1-2 ayat Al-Quran untuk bertemu dengan dengan Allah sebagai kalamnya. Jemaah rahmatullah, kemudian poin berikutnya adalah wal Qur'anu al-Karimu kitabu hidayah.
kemudian tadi hukumnya, sekarang apa fungsi yang lain? Dia adalah kitab bimbingan. Dia adalah kitab panduan. Mana hidayah ini adalah sebagai apa? Sebagai guide yang akan memandu kita. Kita kalau belum tahu tempat kemana kita melangkah, kan kita bisa ada panduan. Kita hidupkan panduan itu, belok kiri, lurus, belok kanan. Ya enggak? Walaupun kita enggak pernah pergi, tapi kalau ada itu lebih yakin kan. Tapi sempit pasti ini insyaallah. Itu ada panduan. Umpama dunia adalah malam, maka dia adalah pelita yang terang. Umpama dunia ini adalah hutan, maka dia adalah kompas yang akan menerangi jalan. Umpama dunia ini adalah lautan, dia adalah kapal yang akan berlabuh di tempat tujuan. Jadi oleh karena itu, kalau kita sudah bersamanya, insyaallah tidak tenggelam dalam lautan, tidak sesat dalam hutan, dan tidak akan gelap walaupun di malam yang tidak terang. Nah, inilah indahnya kita bersama Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahtadi bihi man qara'ahu, akan membimbing. Siapa yang dibimbing? Orang yang membacanya. Membaca. Walaupun kita belum lancar, kita baca. Justru lancar karena sering kita baca. Memang awalnya masih enggak lancar, lama-lama akan lancar. Atau hafizahu, atau menghafalnya. Yang pendek-pendek kita hafal, yang panjang-panjang kita baca. Ya. Wa tadabburu ma'ani, wa tadabbar. Dan yang kedua, orang yang merefleksikan, mengeksplorasikan kandungan substansinya. Nah, kita punya sedikit, mungkin ada terjemahan di rumah ya, yang pendek. Kalau sudah mungkin ada tafsir-tafsir yang pendek kita baca. Agar apa yang kita baca terasa sampai ke dada. Ya Allah. Mungkin kita baca ayatnya, mungkin hati kita sambil ketawa, memahami maknanya, atau menangis melihat bagaimana kandungan substansinya. Maka jemaah rahmatullah, Abu Bakar ini kalau baca Quran, ya, kalau beliau baca Quran itu menangis beliau. Maka ketika Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika beliau di saat-saat beliau sudah sakit, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, jangan suruh Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau orang banyak nangis, enggak selesai salat nanti. Kalau beliau jadi imam enggak selesai salat, nangisnya tak tertahan. Kenapa? Karena beliau membaca dengan lisannya, hati ikut bersama bacaannya. Hati ikut bersama bacaannya. Jadi ini jemaah rahmatullah yang luar biasa pada diri seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, semoga juga dalam hati kita juga kita mencoba merasakan. Jadi kalau kita makan makanan, jangan hanya sampai di mulut, sampai di lidah kita rasakan. Ada rasa cabenya ya. Enak juga, ada asam-asamnya. Rasakan itu. Kalau makan cepat-cepat mana ada rasa. Makan pelan-pelan, ada waqafat, berhenti sejenak menikmati. Ini kayaknya ada asamnya ini. Itulah Al-Quran. Lalu jemaah rahmatullah, apalagi watta'adha bima fih, ambil pelajaran umat-umat yang lalu yang Allah ceritakan sejak Nabi Adam alaihi salam sampai penghujung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat jauh yang kita tak bisa menjangkau ke belakang, dan Al-Quran juga menceritakan hal-hal yang akan datang yang kita mungkin tak akan hidup ke sana. Dengan keterbatasan kita hanya mendengar dari Al-Quran kisahnya. Jadi ini jemaah rahmatullah yang kita baca dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya fatal tazimu al-hujjah, jadikan hujjah-hujjahnya sebagai pegangan. Ya, jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Maka dalam hadis dikatakan Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu menjadi hujjah bagimu atau sebaliknya juga menjadi alasan yang menyebabkan kamu diazab karenanya. Dua kemungkinan. Kalau kita menjalankan apa yang ada dalamnya, maka kita akan dibawanya ke dalam surga. Sebaliknya akan terbawa ke neraka. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi di sana tadabbur, maka
kalimah tadabbur ni sebenarnya dabbara yudabbir. Jadi kalau lihat kita satu bagian depan, pastikan di depan tu ada bagian belakang. Jadi kita lihat di rumah depannya, indah kali, tapi Pak di belakang lebih indah lagi. Kadang-kadang kita cukup lihat depan aja, jangan. Kita baca ayatnya secara zahir, dan di baliknya ada makna-makna secara batin. Bukakanlah halaman-halaman itu. Jadi jemaah Allah, ini tadabbur. Allah berfirman dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang Allah turunkannya kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang penuh berkah agar mereka bertadabbur, menelaah, mendalami ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi ayat-ayat itu satu ayat, dua ayat satu hari cukuplah bermakna dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu jangan lewatkan hari ini sebelum satu ayat kita baca, satu ayat kita pahami, dan satu ayat kita tadabburi. Kalau kita ada hidup setahun adalah 360 ayat. Kalau 2 tahun ada 700 sekian. Kalau sudah 5 tahun, kita berapa tahun dah hidup? Udah lama apa? Berapa ayat sudah? Nak tahu juga, enggak pernah baca. Jadi kita nak dapat itu. Tapi kalau satu hari satu ayat saja, sudah luar biasa. Satu hari satu ayat. One day one verse. Ya, satu hari. Memang enggak terasa dia. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain. Jadi jangan lihat kainnya, lihat benangnya. Sikit-sikit. Kalau lihat, kapan kita jadi kain, Pak? Jangan. Kita berangkat dari sehelai benang. Nanti saatnya akan menjadi sehelai kain. Jadi itu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengajak kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak bertadabbur Al-Quran, atau ada kunci yang menutup hatinya? Kenapa enggak tadabbur? Atau ada kunci yang menutup hatinya? Bukalah hatimu agar engkau melihat sesuatu. Kalau kita tutup, mana bisa kita buka? Kan begitu. Kalau kita tutup misalnya, kapan kita bisa melihat? Bukalah hatimu agar kita bisa melihat sesuatu. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah mengajak kita hatta yaftah maghaliqil qulub, sehingga hati yang terkunci akan terbuka. Ya, wa tastanir bil afidah, dan hati yang gelap akan merasa terang. Wa yaqudun nasa ila wuquf an hududi, dan dengan itu akan menghantarkan kita kepada pemahaman hukum-hukumnya, faedah-faedahnya, dan hikmah-hikmahnya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka orang baca Quran persis seperti orang yang minum air laut. Ya. Dia kalau kita mulai minum, makin lama kita minum makin terasa haus. Wah, ini minum lagi. Sehingga Quran itu adalah lautan yang tiada bertepi, yang terus kita jelajah, dan terus kita akan menikmati kandungan dan substansinya. Kemudian jemaah rahmatullah, walahu min rawi at-tanzil wa jalal al-ahkami wal mawa'id. Al-Quran itu adalah dia ada jalal, kehebatan aturannya, wal mawa'id, dan nasihat-nasihatnya. Ma tatasadda' biha al-jibal ar-rawasi, yang nasihat-nasihatnya itu seakan-akan gunung yang besar akan hancur untuk melihat keagungannya. Jadi inilah fadilah jemaah rahmat. Jadi gunung itu besar, tapi lebih besar lagi Al-Quran. Lautan ini luas, tapi luasnya Al-Quran. Samudra ini dalam, tapi lebih dalamnya Al-Quran. Maka marilah kita menelaah Al-Quran, karena kita hendak menuju kepada lautan yang luas akan kandungannya, akan samudra yang dalam akan isi maknanya, akan gunung yang tinggi akan kehebatan dan kemuliaannya. Demikianlah beberapa poin yang dapat kita sampaikan. Semoga ada hikmahnya dalam kehidupan kita, dan hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali.
هدانا الله وإياكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضر سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام Terima kasih Gibraltar. الرسل Gibraltar. Terima kasih.